Abraham penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, mari kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau senantiasa menganugerahkan kami terang dan kasih karunia untuk mencintai Engkau. Semoga kami tekun mencari Engkau dalam setiap langkah laku hidup kami, dan berani meninggalkan belenggu-belenggu dosa yang menjauhkan kami dari belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kalian hidup di dalamnya karena kalian mengikuti jalan dunia ini, karena kalian menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara orang-orang durhaka itu, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging serta pikiran yang jahat. Jadi, pada dasarnya kita ini orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain itu. Tetapi terdorong oleh kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkan kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi, kalian diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan demikian, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kalian diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya.
Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih segenap umat beriman, hari ini Tuhan Yesus mau mengingatkan kita akan kelekatan kita pada harta-harta duniawi. Mengapa kelekatan akan hal ini begitu berbahaya bagi manusia? Ketika manusia itu memiliki kelekatan yang begitu erat dengan barang-barang duniawi, maka seluruh diri manusia itu akan terarah kepada hal tersebut. Seluruh pikiran, waktu, tenaga akan tercurah kepada harta duniawi, sehingga hati manusia tidak memiliki lagi ruang di mana Allah bisa diam, bisa tinggal, bisa bersabda dan berbicara kepada manusia. Sehingga Tuhan tidak lagi memiliki tempat di hati manusia.
Inilah bahaya ketika hati manusia, ketika diri manusia itu begitu dikuasai oleh kelekatan akan hal-hal duniawi. Manusia begitu berat akan semuanya itu. Maka Yesus ingin mengingatkan kita, berhati-hatilah. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak bisa lekat, supaya kita tidak lekat kepada hal-hal duniawi. Mungkin kita ingat kata-kata Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati sebagai persembahan untuk Tuhan. Mari kita mengawali setiap pekerjaan, setiap usaha kita di dalam doa, bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan bagi Tuhan. Dan kita akhiri juga dalam doa dengan penuh rasa syukur. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak melarang kita untuk berusaha, untuk bekerja, untuk memiliki apapun. Tetapi mari kita persembahkan semuanya itu sebagai kemuliaan, sebagai sebuah pelayanan, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan. Saya yakin dan saya percaya dengan demikian iman kita juga semakin diteguhkan di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap usaha kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.